Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dendi Krisnananda di Green Fukuro Channel. Oke, ini lagi ngomong adik juga ya. Oke, kemarin kita udah belajar bareng tentang user interface dan juga navigasi dasar di Blender 2.92, dan sekarang waktunya kita akan modeling dorayaki. Tapi sebelum itu, aku aktifkan dulu add-on shortcut viewer di sidebar. Nah, ini aku kemarin lupa jelasin soal sidebar ya. Padahal ini juga sering digunakan banget, terutama yang pakai add-on. Nah, untuk memanggil sidebar ini bisa tekan N ya. Bisa tekan N untuk memanggil sidebar dan juga menyembunyikan sidebar. Nah, sidebar ini di dalamnya kita bisa mengetahui letak dari objek kita. Terus kita juga bisa mengetahui objek kita misalnya terrotasi berapa derajat gitu ya. Dan biasanya sidebar ini akan sering digunakan ketika teman-teman pakai add-on atau pakai plugin. Nah, contohnya di sini aku pakai add-on shortcut viewer untuk menampilkan screencast key ya. Ini namanya screencast key. Jadi teman-teman bisa tahu aku lagi nekan tombol keyboard apa aja ya. Sebenarnya dulu di Blender versi berapa ya kau? Sekitar versi 2.7 kalau nggak salah. Sebetulnya dulu ada screencast key bawaan untuk Blender ya. Cuman mungkin karena yang butuh sedikit, jadi sama Blender itu dihapus fiturnya di versi terbarunya. Tapi nggak masalah karena saat ini banyak yang bikin screencast key add-on untuk Blender ya, terutama shortcut viewer ini salah satunya. Oke, untuk memulai modeling, pertama-tama kita harus pergi ke edit mode. Nah, untuk pergi ke edit mode itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kalian bisa lewat sini ya, lewat set the object interaction mode. Nah, di sini kalian pilih aja dari object mode ke edit mode ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pindahkan dari object mode ke edit mode. Nah, cara yang kedua itu cara yang pakai shortcut. Untuk berpindah dari object mode ke edit mode atau sebaliknya, teman-teman bisa tekan tombol tab pada keyboard. Nah, untuk kembali lagi ke object mode, kalian tekan tab lagi. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke edit mode. Nah, kalau teman-teman perhatikan, area cube ini masih terseleksi semua ya. Jadi kalau kita pergi ke viewport wireframe, tekan Z, ini masih terseleksi semua, jadi kuning semua. Nah, untuk membatalkan seleksi, itu ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama itu tekan A 2 kali, AA. Oke, kalau di versi ini cukup 1 kali aja sih. Tapi aku masih teringat di versi 2.8 karena 2.8 itu harus 2 kali. Nah, untuk menyeleksi semua area cube, teman-teman bisa tekan A lagi seperti ini. Nah, cara kedua untuk membatalkan seleksi itu bisa pakai undo atau Ctrl Z. Cuman cara ini berlaku ketika teman-teman habis melakukan seleksi sebelumnya. Jadi misalnya tadi awal kan itu seleksinya bawaan dari Blender, jadi nggak bisa di undo teman-teman. Oke, by the way, mohon maaf semisal agak berisik karena aku lagi nyambi, bahasa Indonesia nyambi apa ya? Sambilan ngomong adik ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, cube ini terdiri dari titik sudut, terus rusuk atau garis ini, sama permukaan cube atau sisi cube. Nah, teman-teman juga bisa memilih antara menyeleksi menurut titik sudut, rusuk maupun sisinya dengan cara memilih antara ketiga ini ya. Jadi di sini ada vertex select itu untuk menyeleksi titik sudut, lalu ada edge select, edge itu untuk menyeleksi rusuk ya atau garis ini, dan juga face select itu untuk menyeleksi face atau sisi atau permukaan dari kubus ini. Nah, jadi misalkan mau menyeleksi rusuk,
teman-teman langsung klik ini aja. Atau mau menyeleksi per face-nya atau per sisinya, teman-teman langsung pilih ini, lalu tinggal klik aja mana yang perlu diseleksi. Selain menyeleksi seluruh area kubus, kita juga bisa menyeleksi beberapa bagian saja. Nah, caranya teman-teman bisa tekan B, kemudian teman-teman drag ke bagian yang pengen diseleksi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tekan B, terus kalian drag aja bagian mana yang perlu teman-teman seleksi. Untuk menyeleksi lebih dari satu, teman-teman tinggal tahan Shift, lalu klik bagian lain yang pengen diseleksi. Seperti ini teman-teman. Jadi kalian tahan Shift, kemudian kalian klik. Nah, nanti teman-teman bisa menyeleksi banyak bagian. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang vertex atau titik sudut, edge atau rusuk, dan juga face atau sisi, dan juga pembahasan tentang seleksi, itu aja sih basic-basicnya. Nah, ada lagi nih, seleksi yang mungkin teman-teman bakal butuh banget ketika menyeleksi objek seperti bola maupun seperti silinder. Intinya objek yang melingkar. Jadi aku tambahin silinder dulu ya. Nah, untuk menambahkan objek kita tekan Shift A, kemudian pilih UV Sphere di sini. Nah, teman-teman, kalau di objek seperti bola maupun objek seperti silinder, itu pasti titik sudutnya banyak banget kan ya. Nah, teman-teman bisa menyeleksi semua titik sudut atau semua rusuk yang saling berhubungan. Caranya gimana? Teman-teman tahan Alt, lalu kalian klik. Oh iya, ini masih face ya. Oke, kita coba pada edge atau rusuk ya. Misalnya aku mau menyeleksi bagian sini. Untuk menyeleksi semuanya, aku tinggal tekan Alt sama klik aja. Dan otomatis semua edge yang saling terhubung ini akan langsung terseleksi semua teman-teman. Aku mau nambahin satu metode seleksi lagi teman-teman. Dan ini sebenarnya wajib teman-teman ketahui karena bakal memudahkan teman-teman dalam modeling. Oke, di sini aku akan tambahkan objek baru, misalnya bola lagi. Terus aku akan pindahkan ke sini teman-teman. Aku tekan G untuk memindahkan bolanya. Sampai berdempetan sama bola satunya. Nah, gimana caranya biar aku pengen menyeleksi bola ini aja tanpa menyeleksi bagian dari bola ini? Caranya, teman-teman tinggal arahkan kursor teman-teman. Kursor mouse ya teman-teman, bukan kursor yang ini. Kalian arahkan kursor mouse kalian ke bola yang ingin kalian seleksi. Kemudian kalian tekan L. Dan otomatis bola ini akan terseleksi tanpa menyeleksi bagian dari bola ini teman-teman. Misalnya nih, kalian seleksi biasa ya. Seleksi B biasa. Ini kan bagian bola ini ada yang ikut terseleksi juga. Nah, kalau tidak mau terseleksi, kalian tekan L aja teman-teman. Dan pilih bagian mana yang pengen kalian seleksi. Oke, bola ini aku hapus dulu ya teman-teman. Aku tekan delete, lalu aku pilih delete face. Oke teman-teman, kayaknya ini bakal agak lama ya, soalnya ini bahas basic banget. Jadi aku harap teman-teman gak bakal bosan menyimaknya ya. Nah, oke teman-teman, ini aku tampilannya atur dulu biar agak rapi ya. Nah, buat navigasi tampilan aku sudah bahas di video sebelumnya, jadi aku tak perlu menjelaskannya lagi ya. Nah, aku akan tampilkan bagian atas cube ini dulu. Cube ini kan bentuknya kotak ya, kubus bentuknya. Sedangkan dorayaki, kalau kalian sering lihat dorayaki di Doraemon, atau mungkin kalian pernah makan dorayakinya sari roti, dorayaki itu kan bentuknya bulat ya. Kalau dorayakinya kotak, ini nanti dorayakinya kayak Minecraft nanti. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengubah bentuk kubusnya biar menjadi seperti dorayaki. Pertama-tama
kita tambahkan edge baru dulu teman-teman. Nah, untuk mendapatkan edge baru, kita tekan Ctrl R. Terus teman-teman tinggal pilih mau tambahkan edge dari sisi mana. Pertama kita tambahkan edge dari sisi ini dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi edge baru di sisi sini. Ctrl R lagi. Nah, di sini ada satu edge ya. Teman-teman kalau scroll mouse atau scroll touchpad, teman-teman bisa atur jumlah edge yang ingin ditambahkan. Tapi kalau saat ini kita cuma butuh satu aja. Oke. Terus teman-teman klik aja dan tekan A untuk membatalkan seleksi. Oke. Kemudian aku ubah dulu viewportnya ke wireframe. Nah, dan berikutnya kita akan scaling ke 4 edge baru ini agar tampilan kubusnya berubah nanti. Oke, kita seleksi dulu edge yang bagian sini. Kemudian kita klik scale dan kita scale dari bagian sumbu Y-nya. Oke, berikutnya kita seleksi bagian sini, kemudian kita scale dari sumbu X. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gini. Dan berikutnya aku akan ubah view-nya ke bagian depan cube. Tekan 1, seperti yang sudah aku singgung sebelumnya di video yang pertama. Kemudian aku pilih face select dan bagian sini aku seleksi semua face-nya yang bagian atas. Kemudian aku akan scale. Dan aku akan pindahkan ke bawah. Bisa aku tarik panah yang biru sini, atau bisa juga aku tekan G untuk langsung grab. Tapi biar lebih rapi, mending lewat panah biru ini ya teman-teman. Oke. Kemudian aku akan pergi ke object mode. Di sini originnya aku mau reset dulu teman-teman. Nah, origin ini itu adalah bagian titik oranye ini. Titik oranye ini itu merupakan acuan ketika teman-teman memindahkan objek, memperbesar objek, dan juga merotasi objek. Nanti acuannya di titik ini teman-teman. Aku akan mengatur ulang posisi origin ini sehingga ada di tengah-tengah objek. Caranya gimana? Aku tekan objek, lalu set origin to geometry. Dan otomatis nanti akan ada di tengah-tengah objek seperti ini. Oke, aku pindahkan ke sini. Oke, ini adalah bentuk basic atau base dari dorayaki-nya. Dan sekarang kita akan tambahkan modifier biar tampilannya lebih halus. Nah, pertama untuk menambahkan modifier, pada bagian properties, kalian klik modifier properties yang bentuknya kayak tang ini. Kemudian, teman-teman pilih add modifier dan pilih modifier apa yang teman-teman butuhkan. Untuk memperhalus tampilan dari objek ini, kita membutuhkan subdivision surface ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ubah level view-nya, kita tambahkan aja menjadi 3. Oke. Kemudian bagian sini teman-teman klik. Oke, berikutnya kita akan kembali ke edit mode. Tapi sebelum itu, teman-teman lihat di sini tampilannya masih kotak-kotak gitu ya. Nah, biar lebih halus, teman-teman klik kanan objeknya, kemudian pilih set smooth. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke edit mode, mulai dari sini aku membutuhkan referensi gambar dorayaki dari internet. Karena aku ingin tahu detail dorayaki itu kayak gimana sih. Nah, untuk menambahkan gambar referensi, teman-teman tekan Shift A. Atau bisa juga dari sini ya, teman-teman. Tapi biasanya aku pakai shortcut Shift A. Kemudian teman-teman klik image dan pilih reference, teman-teman. Dan kemudian kita pilih gambar. Di sini aku udah download gambar sebelumnya ya.
Oh iya, aku butuh gambar donat ini sebagai acuan untuk warna selai coklatnya. Jadi dorayaki itu kan isinya selai kacang merah atau selai coklat. Nah, di sini aku pilih yang selai coklat. Oke, kita insert satu-satu gambarnya, mulai dari sini. Kemudian gambarnya aku scale teman-teman, biar nggak kebesaran. Oke, nah setelah itu jangan lupa teman-teman simpan ya dengan cara menekan Ctrl S. Nah setelah itu teman-teman klik file, lalu pilih external data dan teman-teman centang yang bagian sini. Fungsinya apa? Nanti semisal teman-teman pindah filenya atau teman-teman mengirim file dari laptop teman-teman ke cloud, nanti gambarnya otomatis bakal langsung kesimpan di file Blendernya. Jadi nanti gambarnya nggak bakal hilang. Oke, kita simpen lagi. Dan setelah itu kita akan kembali lagi ke edit mode. Nah, kalau kalian perhatikan, ini dorayaki bentuknya itu bundar-bundar pipih ya. Dan di bagian tepinya itu kayak agak ceper. Jadi, aku akan tambahkan edge dan juga extrude beberapa face untuk menyesuaikan bentuk dorayakinya. Oke, di sini aku coba tambahkan edge. Dan kemudian face bagian atas sini aku seleksi dan aku kecilin lagi, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan berikutnya teman-teman, aku akan extrude face bagian sini ya. Aku seleksi bagian sini semua. Terus aku extrude. Tekan E, kemudian aku scale, tekan S. Untuk memberikan kesan cepernya, teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya bagian sini kita seleksi ya, terus kita angkat ke atas seperti ini. Oke, setelah itu bagian sini kita agak angkat ke atas juga teman-teman. Dan juga aku akan pindahkan ke vertex select dan juga aku akan pilih titik bagian sini dan aku agak ke atasin ya, biar terkesan sedikit cekung nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ups. Oke teman-teman, bagian sini coba aku skala lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bentuk roti dari dorayakinya. Oke, mungkin aku butuh acuan file blenderku yang dorayaki versi timelapse. Bentar. Oke, di sini aku udah buka file dorayaki yang aku buat waktu timelapse kemarin. Dan dari bagian atasnya udah sama sih ya. Cuman bagian bawahnya ini agak tebel, jadi aku akan extrude bagian bawahnya. Oke, aku seleksi semuanya bagian bawah.
Terus aku tekan E untuk extrude. Kemudian aku scale. Oke, kurang lebih kayak gini. Cuman ini masih kelihatan kayak UFO ya. Oke. Untuk bagian sini aku seleksi semuanya. Kemudian aku scale dikit biar nggak kelihatan kayak UFO nantinya. Terus aku tengahin. Oke. Oke, sudah lebih baik ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan tambahkan sedikit nilai estetik kepada tepian dorayakinya ya. Jadi kita bedakan tampilannya. Oke, bagian sini mungkin aku geser ke bawah. Kayak gini. Bagian sini juga. Tapi yang sini ke atas sedikit. Ini sesuai improvisasi teman-teman aja. Terus untuk bagian belakang kayak gini. Oke, kayak gini. Oke, kalau aku cukup segini aja sih. Cuman teman-teman mau improvisasi kayak gimana juga silahkan. Oke, jangan lupa kita simpen filenya ya. Selalu simpan file teman-teman ya. Berikutnya, kita akan menambahkan objek sebagai selai dorayakinya. Tapi sebelum itu, untuk cube ini aku ganti nama dulu menjadi roti dorayaki. Nah, untuk mengganti nama, teman-teman tinggal klik 2 kali cube-nya, kemudian teman-teman ganti nama sesuai teman-teman inginkan. Kalau aku sih ya, aku namai roti aja. Karena dorayaki itu roti kan ya. Oke, kemudian kita pergi ke object mode. Dan setelah itu, kita tambahkan objek silinder. Nah, oke teman-teman. Untuk vertical sini, itu adalah jumlah titik sudut dari silindernya. Kalau radius itu luas silindernya. Jadi kalau makin besar ya makin gede. Terus kalau deep itu tinggi silindernya ya. Kita butuhnya kecil banget teman-teman. Oke, mungkin segini. Kemudian di sini kita ubah dari end-gun menjadi triangle fan. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita add modifier subdivision surface, tapi sebelum itu kita edit mode dulu. Nah, bagian sini aku seleksi semua dulu, terus aku extrude dan aku scale teman-teman. Oke, bagian sini juga teman-teman kita extrude dan kita scale. Dan kita seleksi semuanya. Terus kita mampatkan teman-teman, kita scale seperti ini. Oke. Setelah itu kita kasih modifier subdivision surface. Dan jangan lupa kita set smooth seperti ini. Ini aku ubah nama menjadi selai ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan buat roti bagian bawah. Nah, untuk buat bagian bawah kita nggak perlu bikin mulai dari awal. Kita cukup duplikat bagian sini. Kita shift D teman-teman untuk menduplikat, terus kita pindahkan ke bawah sini. Lalu kita rotate, tekan R, dan di sini kita klik ya teman-teman, dan kita pilih 180 derajat. Oke. Dan kurang lebih kayak gini nanti teman-teman. Oke. Bagian sini aku rotate dulu.
Oke, mungkin ini selainya aku besarkan dikit ya, aku scale dikit teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan berikutnya kita akan tambahkan tekstur dan juga material pada dorayakinya. Tapi akan kupisahkan di next video karena biar durasinya nggak kelamaan. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan subscribe bila kalian suka. Dan see you next time. Bye-bye!